Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari kita berdiri. Kita arahkan hati pikiran kita. Saya ingin ajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan untuk mempersiapkan kita beribadah. 1 Raja-Raja 8 dan 9. Dalam tabut itu, tabut Allah itu, tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu. Hanya isinya dua loh batu yang diukir tulisan tangan Allah sendiri tentang hukum peraturannya. Hatinya dicurahkan untuk umatnya. Tapi firman itu tidak bisa dan tidak sanggup ditaati oleh umatnya. Mereka berdosa, berontak. Kemudian Allah Bapa mengirim kekasih buah hatinya, anaknya satu-satunya yang dia punya, dia berikan. Anak tunggal Allah, firman jadi manusia. Yesaya mengatakan tentang anak manusia itu, tidak ada semarak, rupa pun kita mungkin tidak menginginkannya. Lahir di tempat yang hina, mati di tempat terkutuk. Dia rela hina supaya kita yang hina menjadi mulia. Dia rela miskin demi kita, supaya kita yang miskin menjadi kaya di hadapannya. Dia rela mati bagi kita. Itulah Yesus Tuhan kita, supaya kita yang mati dihidupkannya bersama dengan dia, hidup baginya. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Dengan segenap hati kita nyanyikan, Tuhan Engkau sungguh mengasihi. Kasih-Mu ajaib. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam
khotbah oleh Evangelis Ivan. Marilah setiap kita mulai kebaktian kita dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang dengan tetap setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus hadir dalam bait suci-Nya. Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Itulah firman Tuhan kepada Kain. Pemazmur, Mazmur 25 ayat 7 dan 11. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Oleh karena belas kasihan dan kasih karunia-Nya, oleh karena nama Yesus Tuhan kita, kita diselamatkan, kita diampuninya. Doa pengakuan dosa oleh Evangelis Ivan. Saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk tenang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa, apapun yang telah kita lakukan, dan apapun yang telah kita katakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah setiap kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Tuhan yang sangat amat mengasihi setiap kami. Ketika kami tidak layak, bahkan Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal,
untuk berkorban bagi setiap kami, Engkau, orang-orang yang Engkau kasihi. Ampuni kami ya Tuhan jika di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami seringkali di mulut kami saja kami bersyukur atas keselamatan yang telah Kau berikan bagi kami. Tetapi kami seringkali di dalam tingkah laku kami, dengan setiap apa yang kami lakukan, bahkan apa yang kami katakan, tidak sesuai dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami, kiranya setiap kami ya Tuhan sadar bahwa setiap kami sudah mendapatkan anugerah yang daripada-Mu. Ajar kami juga sadar ya Tuhan bagaimana di dalam kehidupan kami seharusnya hidup sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan oleh-Mu. Ajar kami ya Tuhan dalam kehidupan kami, hari demi hari untuk semakin serupa Kristus, bukan serupa dengan dunia ini. Ajar kami ya Tuhan bagaimana apa yang kami lakukan dan apa yang kami katakan seturut dengan firman-Mu. Inilah setiap pengakuan dosa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah pada hari ini diambil daripada Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Jemaat silakan duduk. Bless the Lord, oh my soul. Paduan suara Hosana akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Persilakan.
Bless the Lord, O my soul. Worship your holy name. Hanya nama Yesus, Tuhan kita dimuliakan. Puji Tuhan. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Hanya oleh anugerahnya dalam Kristus kita mendapat jaminan mulia. Kita angkat pujian, jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh oleh darah kudus. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus Tuhan selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus Tuhan selamanya. Aku mau taat sepenuhnya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Mari bangkit berdiri. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus Tuhan selamanya. Kami masyurkan, Kami masyurkan, kami puji. kami puji tentang Yesus Tuhan selamanya. Aku serahkan diri penuh. Diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, Masyurkan, kami puji tentang Yesus Tuhan selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus Tuhan selamanya. kami masyurkan. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus Tuhan selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus Tuhan Tentang selamanya. Yesusku selamanya. Tentang Yesus Tuhan selamanya. Yohanes 17, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa ya Bapa, tapi untuk orang-orang yang percaya oleh pemberitaan mereka. Itulah hati Yesus Tuhan kita. Sebelum disalibkan naik ke surga, dia berdoa untuk murid-muridnya, untuk kita semua. Supaya kita memberitakan kerajaannya, memberitakan keselamatannya. Tuhan Yesus berdoa untuk mereka, untuk kita. Biarlah hati kita disiapkan mendengarkan firman Tuhan. Seperti hatimu, berikanku hati seperti hatimu Tuhan.
hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikanku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Berikanku hati seperti hatimu, Doa kita, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikanku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Berikanku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikanku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, dan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. memulihkan hati, Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. firman Tuhan oleh Evangelis Ivan. Ya Tuhan, kami sekali lagi bersyukur kami bisa memuji Tuhan, menyembah-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau yang tolong kami ya Tuhan, berikanlah kami kerendahan hati kami, sehingga kami mau belajar ya Tuhan melalui setiap firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Dan biarlah melalui firman Tuhan kami bisa hidupi dan kami bisa menjadi pelaku akan firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Beri kami hikmat untuk memahami apa yang ingin Kau sampaikan. Dan tolonglah hamba-Mu ini ya Tuhan, kiranya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Ya. Sepanjang bulan Juli kita sudah membahas tentang eksposisi daripada kitab Yeremia dengan tema besar yaitu pengharapan di tengah kesukaran. Dan pada hari ini kita akan belajar satu lagi bagian daripada masih di dalam kitab Yeremia. Kita akan belajar dengan sebuah tema yang berbicara tentang penyertaan Tuhan. Sebagai dasar firman Tuhan pada hari ini, mari kita buka Alkitab kita. Kita perhatikan daripada Yeremia pasal yang ke-15 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-21. Yeremia 15 ayat 10 sampai 21. Izinkan saya untuk membacakan bagi jemaat sekalian, dan saya berharap jemaat sekalian memperhatikan dengan seksama melalui Alkitab masing-masing. Di situ Elai memberikan tema yaitu pergumulan Nabi Yeremia. Celaka aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi-besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaraanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segala daerah, segenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan mau menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya pernah menyaksikan sebuah video yang ada berhubungannya dengan sepatu. Tapi saya tidak sedang mau jualan sepatu. Video tersebut tidak saya tampilkan tapi saya ceritakan supaya tidak kena copyright gitu ya. Video ini diceritakan ada dua orang anak laki-laki. Satu orang anak laki-laki kita sebut saja si A dan satu lagi kita sebut saja si B. Si A adalah seorang anak yang tentunya tampaknya dari keluarga yang berada. Karena pakaiannya bagus, celananya bagus, sepatunya pun terlihat mahal. Si B adalah seorang anak yang terlihat dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan bisa dikata sepertinya anak orang yang miskin.
Karena sepatunya sudah sangat butut seperti di gambar tersebut, bahkan lebih jelek daripada sepatu yang ada di gambar yang sepatu warna kuning itu. Lebih jelek, lebih butut. Bahkan sol sepatunya sudah menganga bagaikan mulut buaya. Singkat cerita, si A ini melihat si B yang sedang duduk di taman, mereka ada di sebuah taman yang sama. Si B duduk di rumput, si A duduk di kursi taman. Ketika si B melihat sepatu daripada si A, si B ini mulai berkata di dalam hatinya, andai aku bisa memiliki sepatu atau mengenakan sepatu seperti yang dikenakan oleh si A. Singkat cerita, karena ini bukan kisah nyata, kisah yang sedikit menghayal, tetapi bisa ada hal yang kita petik daripada video tersebut. Singkat cerita, ketika si B menggerutu, ingin pakai sepatu yang bagus, jiwanya bertukar daripada si A. Si B bertukar daripada si A. Si A sekarang ada di si B dan si B ada di si A. Yang mengagetkan adalah ketika si A ada di dalam diri si B, harusnya dia sedih. Harusnya dia marah. Kenapa kok saya ada di dalam tubuh dengan pakaian yang jelek, sepatu yang rusak. Tapi ternyata tidak. Si A di dalam diri si B justru sangat bahagia. Ia lari ke sana kemari dengan sepatu yang rusak tersebut. Ia tidak memperhatikan sepatunya rusak, tetapi dia menikmati sepatu tersebut. Dia lari ke sana kemari. Berbeda dengan si B yang sekarang ada di dalam diri si A. Yang harusnya dia senang, yang harusnya dia bahagia karena permintaannya diwujudkan. Tetapi si B di dalam diri si A baru menyadari ketika ia mau menggerakkan kakinya, tidak bisa digerakkan. Karena ternyata tubuh si A lumpuh kakinya. Dari sini kita belajar bahwa kita seringkali sebagai manusia tidak bersyukur dengan keberadaan diri kita. Kita seringkali protes kepada Tuhan, Tuhan mengapa aku begini, mengapa aku begitu. Tuhan, aku ingin dilahirkan di tengah keluarga yang kaya. Tapi di tengah keluarga yang kaya juga ada yang berdoa, Tuhan, aku ingin dilahirkan di tengah keluarga yang sederhana. Karena keluarga sederhana bisa bersama-sama dengan keluarga. Tidak enak di tengah keluarga yang kaya karena semuanya sibuk. Sedangkan orang yang terlahir di tengah keluarga yang kurang mampu, Tuhan, aku ingin kaya supaya tidak banyak hutang. Supaya aku bisa pakai ini, pakai itu. Beli yang ini dan beli yang itu, ya semua yang aku mau aku bisa beli. Manusia seringkali protes. Tidak menyadari bahwa ada hal-hal dalam dirinya yang bisa disyukuri. Setiap kita seringkali tidak sadar bahwa ada hal di mana kita tidak bisa memilih kita terlahir di mana. Apakah ada di antara kita bisa memilih ketika kita terlahir, keluarganya kurang mampu, nggak jadi masuk lagi, nggak bisa. Tidak di antara kita yang terlahir, kemudian kita tahu keluarga kita tidak harmonis, kemudian nggak jadi lahir. Tidak bisa. Kita tidak bisa memilih terlahir di mana. Karena semua menjadi ketetapan dan kehendak Tuhan yang tentunya yang terbaik bagi kita. Yang menariknya adalah ada seorang nabi yang bernama Yeremia. Nabi tentunya memiliki panggilan yang mulia dan mungkin juga banyak orang yang ingin menerima panggilan seperti yang Yeremia terima. Untuk menjadi seorang juru bicara Tuhan. Menjadi seorang nabi. Tetapi Yeremia juga protes kepada Tuhan. Ia mengeluh di hadapan Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-10. Pasal 15 ayat 10 dan 11. Di situ Yeremia berkata, celaka aku ya ibuku bahwa engkau melahirkan aku. Seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun. Tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Bayangkan seorang yang dipilih Tuhan menjadi seorang nabi. Tetapi ia juga protes, mengeluh kepada Tuhan. Ia seakan menyesali bahwa ia dilahirkan. Padahal ia sudah menerima panggilan Tuhan yang sungguh mulia. Yaitu menjadi juru bicaranya Tuhan. Ia protes, kenapa aku dilahirkan
Bahkan di ayat 11, sungguh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depan-Mu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Yeremia bukan hanya protes, tetapi dia bahkan klaim di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, aku ini sudah melayani yang terbaik loh kepada Tuhan. Aku sudah melakukan yang terbaik. Tetapi bukankah ketika kita melihat ayat ini, bukankah tampak bahwa Yeremia tidak sedang melayani Tuhan dengan baik? Kalau dia menjadi pelayan Tuhan yang baik, tentu dia tidak protes kepada Tuhan. Tentu dia tidak berani klaim di hadapan Tuhan bahwa dia sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi Yeremia memprotes Tuhan yang telah memanggilnya. Tetapi sebenarnya sesulit apa pergumulan Yeremia sampai dirinya berani protes kepada Tuhan? Mari kita lihat latar belakang perjalanan hidup Daniel. Sesulit apa pergumulannya? Yeremia adalah anak daripada seorang imam yang tinggal di Anatot, yaitu bernama Hilkia. Yeremia karena adalah anak seorang imam tentunya tinggalnya di Anatot, karena itu memang daerah imam, daerah tempat tinggalnya keturunan orang Lewi di sana. Kalau kita melihat latar belakang ini tampaknya tidak ada yang salah. Bahkan mungkin kalau kita melihat daripada latar belakang di mana Yeremia dilahirkan, kita merasa bahwa itu tentu tempatnya sangat nyaman. Tentu itu adalah memiliki saudara-saudara yang pasti seperti malaikat karena para imam. Tetapi situasi ketika Yeremia dilahirkan dan dibesarkan di Anatot, ia tidak sedang tinggal di Anatot yang sedang di dalam kondisi kondusif. Karena Anatot ketika itu para imam sedang hidup meninggalkan Tuhan. Hidup yang sangat jahat di hadapan Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak lagi peduli tentang Tuhan. Mereka hanya peduli diri mereka. Mereka menyembah berhala, meninggalkan Tuhan. Hidup sesuka mereka. Situasi inilah ketika Yeremia dilahirkan dan dibesarkan di tengah keluarga imam, di mana para imam masyarakat ketika itu tidak di dalam kondisi yang takut akan Tuhan. Bahkan selain itu Yeremia dilahirkan di masa pemerintahan Raja Manasye. Seorang raja yang sangat amat jahat di hadapan Tuhan. Bahkan lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang mungkin juga tidak mengenal Tuhan. Jadi benar-benar melupakan Tuhan, imam-imamnya, bahkan rajanya melupakan Tuhan. Mendirikan patung-patung, menyembah berhala, bahkan mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban bakaran api kepada berhala. Ia menjadi jatuh juga kepada ramal-meramal dan dosa moral lainnya. Inilah situasi raja ketika di mana Yeremia dilahirkan dan dibesarkan. Bahkan pengganti daripada Raja Manasye pun Raja Amon yang adalah anak dari Raja Manasye. Ketika ia menggantikan ayahnya, juga melakukan yang jahat di mata Tuhan. Jadi inilah situasi yang tidak mudah yang dihadapi Yeremia bahkan sebelum menjalani panggilan Tuhan. Ia sangat tahu dan mengenal orang-orang Anatot, ia sangat mengenal orang-orang Yehuda yang tinggal di Yerusalem. Ia tahu betapa keras kepalanya dan betapa jahatnya kelakuan mereka di hadapan Tuhan. Oleh sebab itulah ketika kita melihat pasal 1 ayat ke-5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ketika Tuhan memanggil Yeremia menjadi nabi, seharusnya ini panggilan yang mulia yang kalau kita dipanggil, kita ada di dalam posisi Yeremia ketika itu, mungkin kita akan langsung terima. Tetapi apa yang menjadi jawaban Yeremia? Di ayat yang ke-6. Ah Tuhan Allah, sungguh aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Alasan Yeremia tampaknya masuk akal karena dia usianya masih memang kurang lebih 20 tahun. Dia masih sangat muda. Tetapi alasan tidak pandai bicara sebenarnya bisa jadi itu hanyalah alasan jawaban halus
Dari mana ketika Yeremia tahu sebenarnya kondisi orang-orang yang akan ia hadapi. Yaitu orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang di tengah masyarakat yang sudah melupakan Tuhan. Di tengah masyarakat yang sudah melakukan kelakuan yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Yeremia sangat tahu hal tersebut. Sehingga alasan itulah disampaikan di mana aku enggak pandai bicara. Sebab aku ini masih muda. Tapi kita harus tahu di mana ketika Tuhan memanggil kita, maka tidak bisa tidak. Tidak ada di antara kita bisa menolak panggilan Tuhan. Karena apa yang sudah ditetapkan Tuhan, dirancangkan bagi kita, tidak ada satupun bisa menolak panggilan Tuhan. Tetapi apakah artinya Tuhan itu otoriter kepada setiap kita? Ketika itu Tuhan berkata bahkan demikian, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kudus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Tampaknya Tuhan seperti sangat otoriter, memaksa, harus, tidak bisa tidak. Tetapi kita harus tahu bahwa ketika kita memahami otoriter itu sendiri, kita seringkali tidak memahami bahwa dengan benar. Otoriter itu maksudnya apa? Orang kalau dikatakan otoriter maka dia seperti bos yang memberi perintah. Dan kemudian membiarkan orang yang diperintahkannya melakukan segala kesalahan. Dan kemudian tinggal dimarahin aja. Itu orang otoriter. Tetapi Tuhan adalah gembala. Dia bukanlah seorang bos, dia gembala yang ketika memimpin, memerintahkan Yeremia melakukan tugasnya, ia menyertai Yeremia. Sekalipun memang tidak bisa ditolak apa yang menjadi perintah dan panggilan Tuhan, tetapi Tuhan bukan hanya sekedar memberi perintah, tetapi ia menyertai orang-orang yang dipanggilnya. Ketika kita memperhatikan pasal 1 ayat 8, disitulah janji Tuhan bagi Yeremia untuk menjalani panggilan Tuhan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun di sini tidak ada kata janji, tetapi kita tahu bahwa apapun yang Tuhan katakan, ya dan amin, dan pasti dilakukannya. Mungkin ketika kita membaca ayat ini, di sana dikatakan, aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Ada di antara kita bisa jadi bingung. Tuhan ini mau menyertai atau mau melepaskan? Tetapi kalau kita perhatikan daripada King James Version, maaf kalau saya melafalkannya kurang tepat ya. Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, said the Lord. Dimana jangan takut dengan wajah mereka, karena aku bersamamu untuk membebaskanmu. Itulah firman Tuhan. Tuhan berjanji kepada Yeremia bahwa aku akan menyertaimu, aku akan bersamamu untuk membebaskanmu. Yang artinya ketika ada di dalam masalah, Tuhan akan menyertai dan akan membebaskan, melepaskan Yeremia dari masalah yang dihadapinya. Kalau kita memperhatikan juga dalam bahasa Indonesia sehari-hari, jangan takut kepada mereka sebab aku akan menyertai engkau untuk melindungi engkau. Aku Tuhan telah berbicara. Jadi jelas bahwa janji Tuhan, ia benar-benar akan menyertai Yeremia menjalani panggilannya. Dan Tuhan jugalah yang akan melindungi Yeremia. Tetapi ada juga di antara kita berpikir bahwa apakah Tuhan benar-benar menyertai Yeremia? Apakah itu hanya sekedar perkataan janji Tuhan kepada Yeremia? Tidak, Bapak Ibu. Tuhan sungguh-sungguh menyertai Yeremia. Bahkan kalau kita perhatikan pasal 1 ayat 9. Tuhan memperlengkapi Yeremia. Mari kita baca daripada Yeremia 1 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Jadi jelas bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai Yeremia. Bahkan setelah ia berjanji, ia langsung memperlengkapi Yeremia.
Ia menaruh perkataan-perkataannya ke dalam mulut Yeremia. Tuhan memperlengkapi. Tetapi apakah artinya ketika Tuhan menyertai, Tuhan memperlengkapi, maka kita tidak diperhadapkan dengan masalah? Apakah artinya ketika Tuhan memperlengkapi, menyertai Yeremia, maka Yeremia tidak diperhadapkan dengan masalah satupun? Apakah artinya Tuhan sebenarnya tidak sedang menyertai Yeremia sampai Yeremia akhirnya mengeluh sampai sebegitunya? Kita harus tahu bahwa Tuhan tidak berjanji untuk setiap orang yang dipanggilnya tidak mengalami masalah satupun. Karena kita bisa perhatikan di ayat yang ke-19 pasal yang pertama. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jelas bahwa di situ Tuhan sudah berkata-kata terlebih dahulu kepada Yeremia. Tuhan pasti akan menyertai dan melindungi Yeremia. Tetapi di situ Tuhan juga berkata, mereka, yaitu orang-orang di sekitar Yeremia yang akan ditegur Yeremia, mereka akan memerangi Yeremia. Jelas di sana bahwa kita belajar bahwa ketika mengikut Kristus dalam panggilan setiap kita, termasuk dalam konteks ini Yeremia, tidak lepas dari masalah. Karena Yeremia di dalam memenuhi panggilan Tuhan sebagai nabi pun, ia harus menghadapi masalah. Akan ada begitu banyak orang yang memusuhi dirinya dan ingin mencelakakan dirinya. Jelas bahwa Tuhan tidak berjanji kita dalam menjalani panggilan Tuhan, kita akan bebas dari masalah. Akan ada masalah yang kita hadapi kok. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai dan akan melepaskan, akan melindungi setiap kita. Sebenarnya masalah apa sih? Seberat apa pelayanan Yeremia ketika menjalani panggilan Tuhan? Sampai Yeremia akhirnya mengeluh sebegitunya. Mari kita telusuri satu persatu kesulitan, tantangan yang dihadapi Yeremia. Yeremia saat itu tuh masih muda, kurang lebih 20 tahun. Ia harus menegur bangsa yang jahat di mata Tuhan. Yang ditegur bukan hanya 1-2 orang. Satu bangsa ia harus tegur. Ia harus menyampaikan pesan Tuhan kepada satu bangsa yang sedang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Berat sekali, tidak mudah. Bahkan Yeremia di dalam usianya yang muda harus menegur imam-imam yang adalah kaumnya sendiri. Kita tentu tahu ya kalau orang-orang senior pada umumnya ya, semoga di sini nggak ada kok ya, baik-baik ya. Senior-senior pada umumnya selalu akan berkata, aku ini sudah banyak makan asam dan garam, sayur asam dan ikan asin. Jadi makan asam garam, kamu ini tanda kutip bau kencur, kamu ini anak bawang bisa apa? Berani negur saya yang senior. Yeremia diperhadapkan dalam situasi demikian. Ia harus menegur imam-imam yang artinya para seniornya. Kaumnya sendiri. Yang tentu akan meremehkan, memandang rendah Yeremia. Berat sekali, tetapi Yeremia harus menegur mereka. Berat. Dalam situasi imam-imam ketika itu seperti ini yang diceritakan di dalam pasal 2 ayat 8. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Bayangkan, imam enggak lagi bertanya kepada di manakah Tuhan. Enggak peduli Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Bayangkan, situasi Yeremia tidak mudah. Ia menjalani panggilan yang sangat amat sulit. Usia yang masih muda, harus menegur orang-orang senior, para imam, bahkan raja yang harus dia tegur. Itu tentu situasi yang enggak mudah.
Bahkan ia juga harus menegur nabi-nabi palsu. Tentu orang-orang yang merasa dirinya nabi dan senior juga tambah gak mudah lagi. Bahkan Yeremia bahkan yang sulit lagi. Ketika ia sudah melayani dengan sebaik-baiknya. Ia sudah menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi mereka. Tetapi tidak ada yang bertobat. Tentu ini menjadi pergumulan yang luar biasa berat yang dialami Yeremia. Ia sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ia tahu sebelumnya bahwa itu akan sulit dan benar-benar sulit. Tidak ada yang mau bertobat, tidak ada yang mau mendengarkan Yeremia. Dan lebih berat lagi ketika dia tahu bahwa bangsanya akan ditimpa murka Tuhan. Setiap kita, kalau kita manusia normal, pasti kita sedih ketika bangsa kita, ketika orang-orang yang kita kenal akan dihukum oleh Tuhan. Inilah pergumulan Yeremia yang tahu apa yang akan terjadi bagi bangsanya. Berat, ia sudah berusaha, tetapi tidak ada yang mau bertobat. Bahkan Tuhan berkata kepada Yeremia di pasal 14 ayat 11-12, Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan dan dengan penyakit sampar. Sungguh tidak mudah, bukan? Yeremia tahu bahwa murka Tuhan akan turun atas bangsanya yang tidak mau kembali kepada Tuhan. Miris, sedih, pasti dan hancur hatinya. Berat sekali pergumulan Yeremia. Bahkan Yeremia harus diperangi oleh bangsanya sendiri dan difitnah oleh bangsanya sendiri. Sudah gak ada yang bertobat, tetapi ia justru dimusuhi. Dalam pasal 48 ayat 4, maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati, sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini, dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Bayangkan, baiklah orang ini dihukum mati. Yeremia sudah melakukan yang terbaik. Bukan saja gak ada yang mau bertobat, tetapi justru dirinya diancam mati, mau dibunuh. Berat sekali perjalanan pelayanan seorang nabi Yeremia. Yeremia diperangi oleh bangsanya sendiri. Oleh sebab itulah Yeremia mengeluh, mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Di pasal 15 ayat 15-18. Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian. Sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah? Sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Yeremia bahkan sampai mengeluh sedemikian rupa di hadapan Tuhan. Karena kita sadar bahwa perjalanan Yeremia sungguh-sungguh tidak mudah. Tantangan yang tidak mudah. Ia diperhadapkan dengan beberapa ancaman, bahkan nyawanya terancam. Tapi apakah Tuhan tidak menyertai? Mana janji Tuhan? Di mana Tuhan? Kenapa kok Yeremia mengalami masalah? Kita seringkali berpikir bahwa penyertaan Tuhan itu seperti yang diajarkan orang-orang yang menganggap bahwa kalau orang Kristen itu pasti tidak akan ada masalah.
Tapi kita harus tahu bahwa sebagai orang percaya, tadi sudah dijelaskan bahwa Tuhan bahkan sudah menjelaskan kepada Yeremia bahwa mereka akan memerangi engkau. Akan ada kesulitan yang tetap bisa kita hadapi. Tuhan izinkan kita berhadapan dengan masalah. Tapi Tuhan berjanji Ia akan menyertai dan melindungi setiap kita, orang-orang yang dipanggilnya. Di mana bukti penyertaan Tuhan? Mari kita perhatikan kembali pasal yang 15 ayat 19 sampai 21. Kita akan melihat bagaimana Tuhan tetap beserta Yeremia. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau seperti tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang zalim. Di mana kita bisa melihat penyertaan Tuhan melalui ketiga ayat tersebut. Sekalipun Yeremia sudah mengeluh, sudah mengutarakan isi hatinya, semua unek-uneknya dikeluarkan di hadapan Tuhan. Tapi kita memperhatikan bagaimana respon Tuhan, yang artinya Ia menyertai Yeremia karena Ia tetap mendengarkan Yeremia. Bahkan meresponi Yeremia dengan suatu perkataan yang menenangkan hati Yeremia. Tuhan bukanlah Tuhan yang berjanji kemudian diingkari, tidak. Yeremia tetap menyertai, Tuhan tetap menyertai Yeremia dengan satu buktinya, salah satunya itu Tuhan mendengarkan Yeremia ketika ia mengeluh di hadapan Tuhan. Bukti yang lain lagi adalah di pasal 28 ayat 16 dan 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Tuhan sendirilah yang menyingkirkan musuh satu persatu daripada Yeremia. Musuhnya Yeremia, Tuhan hukum dengan tangan Tuhan sendiri. Bahkan kalau kita perhatikan lagi di pasal 37 ayat 15, di situ kita juga bisa melihat di mana Tuhan juga bekerja dan menyertai Yeremia. Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia, mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Selanjutnya, Raja Zedekia memberi perintah. Lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti, sampai pada waktu segala roti habis di kota itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Tuhan memelihara, menyertai melalui siapa? Raja Zedekia. Melalui orang yang mungkin tidak diduga oleh Yeremia yang akan menolong Yeremia. Bahkan kalau kita perhatikan di ayat 39, pasal 39 ayat 11 dan 12. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaraan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal bunyinya, bawalah dan perhatikanlah dia. Janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Sungguh inilah penyertaan Tuhan di dalam perjalanan pelayanan Yeremia. Tuhan benar-benar melindungi Yeremia melalui orang-orang yang tidak terduga. Melalui orang-orang yang Tuhan pilih untuk menolong Yeremia. Dan orang-orang itu sungguh tidak terduga. Itulah bukti penyertaan Tuhan bagi pelayanan Yeremia. Tuhan memperlengkapi Yeremia. Tuhan mendengarkan setiap keluh kesah Yeremia. Dan Tuhan jugalah yang melindungi, menolong Yeremia dengan memakai orang-orang yang ada di sekeliling Yeremia. Apa implikasinya? Apa yang harus kita lakukan setelah mendengar firman Tuhan pada hari ini?
Ingatkah kita akan amanat agung yang Tuhan Yesus nyatakan sebelum ia naik ke surga? Kita harus tahu bahwa panggilan sebagai nabi sudah berhenti. Dan setiap kita dipanggil untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi murid-murid Kristus yang menyampaikan Injil sampai ke ujung bumi. Itu panggilan yang merupakan juga amanat agung, perintah Tuhan yang harus mutlak kita jalankan sebagai murid-muridnya. Kita harus beritakan Injil, kita harus serukan kebenaran dan serukan pertobatan kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Kristus, yang belum percaya. Melalui apa? Melalui firman bisa kita sampaikan, melalui juga kehidupan dalam realita kehidupan kita sebagai orang Kristen. Entah itu di perusahaan kita sebagai bos, sebagai manajer, sebagai karyawan biasa. Mari kita bertindak sesuai dengan Injil. Sehingga Injil itu diberitakan. Baik kita secara langsung memberitakan Injil, ataupun juga melalui kehidupan kita yang menceritakan tentang Kristus itu sendiri. Mudah? Tidak mudah. Ketika kita hidup di tengah dunia yang penuh dosa, ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di tengah bangsa yang demikian luar biasa penuh dosa, dan kita terang kecil di situ. Pasti akan ada banyak orang yang melihat kita ini aneh, kita ini sok suci, sok begini dan sok begitu. Akan ada orang-orang yang membenci kita ketika kita memberitakan Injil. Akan ada orang yang membenci kita ketika kita melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan. Bahkan akan ada banyak orang yang mengancam kita ketika orang tahu bahwa kita murid Kristus. Tetapi sadarilah bahwa itu perintah Tuhan yang tidak bisa kita tolak. Dan kita sebagai murid Kristus harus menjalankan amanat agung Kristus tersebut. Lalu bagaimana kalau kita dibenci, kalau kita dimusuhi? Jelas Tuhan akan menyertai kita. Penyertaan Tuhan bukan berarti kita tidak akan menerima masalah sama sekali, tetapi penyertaan Tuhan justru terlihat ketika kita ada di dalam masalah. Ketika Yeremia mengeluh, Tuhan mendengar. Dan bahkan ketika Yeremia ada di dalam kesulitan, Tuhan melindungi. Demikianlah cara Tuhan juga akan menyertai dan melindungi setiap kita di dalam segala hal pergumulan ketika kita menjalani panggilan Tuhan sebagai murid-murid Kristus. Kalau kita down, kita merasa bahwa sulit, dimusuhi sana sini, ingat Kristus yang sudah terlebih dahulu rela menjalani hidup di dunia ini dengan tidak mudah juga, bukan? Kristus rela dicambuk, diludahi, dipaku, disalibkan, dikenakan mahkota duri. Tentunya tidak ada di penderitaan kita jauh melebihi apa yang sudah Kristus alami ketika itu. Mari kita melanjutkan amanat agung itu. Dan kita menjalankan perintah yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Marilah kita bertahan di dalam situasi sesulit apapun. Pasti ada tantangan, tetapi percayalah Tuhan Yesus beserta kita. Dan sadarilah Kristus sudah lebih dahulu berkorban bagi kita. Mari kita bersyukur dengan menjadi pemberita Injil sebagaimana yang diperintahkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur melalui firman Tuhan hari ini kami disadarkan bahwa setiap kami juga Engkau panggil untuk menjadi pemberita Injil. Karena kami adalah murid-murid-Mu yang harus menerima panggilan Tuhan dan kami harus melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk bagaimana dalam kehidupan kami memberitakan Injil dan melalui kehidupan kami orang dapat melihat Kristus hidup dalam kehidupan kami. Kami tahu tidak mudah, mampukan kami, kuatkan kami, dan supaya kami bisa bertahan sampai akhir.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, untuk kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengikrarkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ini saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan kepada Tuhan untuk gerejanya. Bagi jemaat yang online juga dapat mempersiapkan, dapat men-scan QR yang ada di layar. Juga Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR yang tertera di kursi Bapak Ibu Saudara. Dan dapat juga memasukkannya ke dalam amplop setelah ibadah selesai, dapat memasukkannya di kantong yang tersedia dekat pintu keluar ruang ibadah ini. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Lukas 21 menceritakan, Ia melihat orang yang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Tapi kemudian Ia melihat juga seorang janda yang miskin, memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. 2 peser, nilai yang sangat tidak berharga pada saat itu. Lalu Ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan Ia memberi seluruh nafkahnya. Bukan siapa kita di hadapan Dia. Seorang janda yang miskin. Bukan besarnya persembahan itu. Tapi Tuhan lihat hati kita. Memberi dengan segenap hati kita. Hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia. Jadikanku berharga. Dengan segenap hati kita persiapkan persembahan kita, harta kita, dan pujian kita kepadanya. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga.
hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, Tuhan. Kekuatan kasih-Mu memulihkan hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu. Engkau tidak melihat rupa, Engkau tidak memandang harta. Biarlah hati kami, pimpin kami, didik kami, bimbing kami apa-apa, supaya kami selalu berkenan kepadamu. Ampuni kami, banyak hal kami mengecewakan dan mendukakan hati. Terima kasih atas kasih setiamu, itu yang membuat kami ada sampai hari ini di hadapan. Terima kasih untuk persembahan, untuk berkat-berkat yang Kau berikan. Biar kami berikan sepenuh hati kami. Biar kami rela, kami bersukacita, bersyukur kepadamu. Berkati semua yang sudah terkumpul, menjadi berkat buat orang banyak. Dan gereja-Mu tempat ini dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati mereka yang mengelolanya, takut akan Tuhan, bijaksana. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa.
Amin. Dengan tetap berdiri kita akan doa syafaat. Kita akan berdoa untuk pelayanan kepada jemaat Sunda yang tinggal di pinggiran sungai di daerah Garut yang beberapa hari yang lalu terkena banjir bandang. Doakan untuk pemulihan yang mereka perlukan. Mari kita berdoa, kita buka suara. Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang saudara-saudara kami, anak-anakmu yang ada di wilayah Garut, yang di pesisir pinggir-pinggir karena banjir bandang, dengan semua kerugian yang mereka alami, dengan kesulitan yang ada pada saat-saat. Bapak kami berdoa, biar semuanya Bapak, lembaga yang terkait, LSM, semua anak Tuhan, gereja Tuhan, biar ada pemulihan dari kebutuhan mereka, dari kerusakan apapun yang mereka, Bapak berikan kekuatan penghiburan, terutama ya Bapak, Roh Kudus menguatkan mereka, firman Tuhan, itu yang meneguhkan iman. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Di akhir ibadah kita kembali meninggikan Allah kita, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Allah Tritunggal. Jadilah saksi-saksi Tuhan, beritakanlah berita Injil kepada setiap orang yang kita kenal, dan bertekunlah ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Setelah itu liturgos akan membacakan beberapa warta. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan warta bulan misi. Bulan misi minggu yang pertama, Kristus saksi yang setia. Minggu kedua dengan tema kumpulan orang banyak di sorga. Minggu ketiga dua saksi Allah. Minggu keempat langit dan bumi yang baru. Kita akan berdoa untuk tema bulan misi kita, bulan misi yang ke-24 yang dilaksanakan selama bulan Agustus dengan tema saksi-saksi yang setia. Jemaat diundang untuk mengikuti, juga mengajak saudara dan rekan-rekan untuk hadir dalam ibadah bulan misi.
Pada kesempatan ini, bidang misi juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sehingga program-program misi dapat terlaksana dengan baik. Bagi Bapak Ibu yang masih belum menyelesaikan komitmen persembahan iman dan memerlukan informasi, dapat menghubungi bendahara bidang misi, Ibu Yeni atau Ibu Fani. Nomor HP tertera di layar. Terima kasih untuk dukungan dan kerjasamanya. Tuhan memberkati. Kemudian STU JK, pengajaran tentang gereja dan akhir zaman. Setiap hari Kamis tanggal 4, 11, 25, dan 1 September 2022 pukul 7 malam. Pengajar oleh Bapak Pendeta Emeritus Antoni Nathan. Level Up Day Remaja pada hari Minggu 7 Agustus 2022 pukul 9.30 pagi, Komisi Remaja akan mengadakan ibadah khusus untuk menyambut siswa kelas 7 yang baru naik dari sekolah minggu dan mendoakan siswa kelas 12 yang sudah menyelesaikan pendidikan di SMA. Mohon dukungan jemaat sekalian untuk mengajak anak-anak remaja usia SMP dan SMA untuk mengikuti ibadah khusus ini. Ada lagi warta yang lain? Warta sekian, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.